Hai hai hai, halo assalamualaikum, kenalin aku Siska. Nah teman-teman, sekarang di video kali ini aku mau bahas tentang etika, etiket, dan juga moral. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, terus like, dan share ya teman-teman. Terima kasih, yuk kita mulai. Definisi etika. Etika sendiri itu didapat dari bahasa Latin yaitu ethikos, kemudian bahasa Yunani ethikos, dan bahasa Inggris etik atau kebiasaan. Nah, intinya adalah ilmu yang membicarakan masalah perbuatan, tingkah laku manusia. Terus kita membedakan nih, mana sih yang dinilai baik dan mana sih yang dinilai buruk gitu ya, sesuai dengan kewajiban moral yang berlaku gitu. Nah, sekarang adalah etika menurut para ahli, yaitu yang pertama, pendapat dari DRSDP Simorangkir, yaitu etika atau etik adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Nah, ada juga pendapat dari DRSCD Cajalba dan juga pendapat dari Dr. A. Voymans. Nah, teman-teman, silakan dibaca ya pengertiannya dari ahli. Dengan etika yang pertama adalah deskriptif etika atau merupakan usaha untuk menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik atau buruk yang tumbuh dalam masyarakat. Nah, yang kedua adalah normatif etik. Ini tuh seperti contohnya itu etik profesi teman-teman ya. Jadi itu etika ini berusaha untuk menetapkan atau memberikan penilaian tentang baik atau buruknya tindakan gitu ya, satu profesi gitu contohnya. Terus yang terakhir adalah filosofi etik atau etika sebagai filsafat yang menyelidiki kebenaran. Perkembangan etika di sini ada yang pertama adalah etika perangai, yaitu kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu dan juga waktu tertentu. Contohnya di sini adalah busana adat, upacara adat gitu ya. Yang kedua adalah etika moral, yaitu berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik berdasarkan kodrat manusia. Jika dilanggar, maka akan menimbulkan kejahatan atau juga tindakan yang tidak baik. Contohnya ini teman-teman, berkata jujur, terus juga berkata sopan, menghormati orang tua, menghargai orang lain. Intinya itu adalah yang sering kita terapkan di kehidupan kita gitu ya, yang etika moral ini. Oke, sekarang kita ke fungsi etika. Yang pertama adalah membantu dalam menggali rasionalitas dan moralitas agama. Yang kedua, membantu untuk menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan. Yang ketiga, membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Yang terakhir, membantu dalam mengadakan dialog. Nah, nih mungkin nanti saat kita berkomunikasi dengan yang lebih tua teman-teman ya, kita harus sopan, itu juga harus memanggil dengan seperti Pak, Bu. Intinya itu harus sesuai dengan usia kita lah gitu. Kita kan menghargai mereka sebagai yang lebih tua gitu saat memulai dialog gitu ya, maksudnya yang terakhir tadi. Nah, etiket sendiri itu adalah tata krama, yaitu artinya nih aturan sopan santun dalam pergaulan yang lebih menitik beratkan pada cara bicara, cara berpakaian, cara duduk, terus cara menerima tamu di rumah gitu ya. Terus juga ada pengertian lain, yaitu sekumpulan peraturan yang tidak tertulis namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin memperlancar pergaulan dalam menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Teman, sekarang ini adalah tabel perbedaan antara etika maupun etiket. Silakan dibaca ya. Dan etiket yang baik dalam komunikasi. Yang pertama jujur, yang kedua bersikap dewasa, ketiga lapang dada, keempat menggunakan panggilan dengan sebutan yang baik ya, jangan manggil sembarangan, tuh nggak boleh. Nah, terus yang keenam kelima, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Yang keenam, tidak mudah emosi, itu nggak boleh ya, nanti tua. Terus nomor 7, berinisiatif sebagai pembuka dialog. Yang ke-8, berbahasa baik dan juga benar, ramah, sopan. Yang ke-9, menggunakan pakaian yang sopan gitu ya. Yang ke-10, bertingkah laku yang baik gitu.
Nah, sekarang kita bahas moral ya. Moral itu dari bahasa Latin yaitu mores, artinya bebas menjadi aturan kesusilaan yang menyangkut petunjuk-petunjuk untuk kehidupan sopan santun, termasuk kelakuan, perbuatan, dan juga tingkah laku yang baik. Dibedakan menjadi dua, yaitu moral murni yang artinya berarti hati nurani teman-teman. Terus yang kedua adalah moral terapan, yaitu didapat dari ajaran agama, adat, dan filosofis, dan juga pengaruh dari lingkungan kita sering berada dan juga di kehidupan kita gitu ya. Nah, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah buka video ini dan sudah mau belajar bareng sama aku. Makasih banyak. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, terus like dan share ya. Terima kasih dan see you on my next video. Bye bye.